Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan nikmat yang sangat banyak, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafidhahullahu taala, di mana beliau menjelaskan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul sebagiannya saja, sehingga kemudian beliau memberikan penjelasan dengan menyebut buku ini sebagai Mukhtasar Fusul, karena sebagian yang beliau jelaskan dan tidak semuanya. Majelis kita masih di pembahasan tentang Perang Badar. Majelis kita masuk ke majelis yang ke-43 dari pembacaan kitab ini. Kita terkait dengan Perang Badar masih kita bahas tentang yang akan kita bahas hari ini adalah Ta'dilus Sufuf wa Istidadul Qital. Terkait dengan Perang Badar di sini Ta'dilus Sufuf. Ta'dil berarti maknanya meluruskan barisan. Wa istidadul qital, dan kemudian peperangan istidad. Istidad itu sengit ya. Istidad itu kemudian sengit ya. Taib. Ta'dilus sufuf wa istidadul qital. Qala al-musannif Ibnu Katsir kemudian mengatakan wa addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufuf. Rasulullah kemudian addala berarti tadi meluruskan, as-sufuf. Sufuf berarti barisan kaum muslimin. Tsumma raja'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian raja'a berarti kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada arish. Arish adalah kemah. Kemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa wa Abu Bakar wahdahu. Beliau sendiri dan juga Abu Bakar. Selanjutnya waqama Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah satu dari pemuka kaum muslimin dari orang Ansor. Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian adalah salah satu dari pemuka Ansor. Wa qaumun minal Ansor ala babil arish, yang menjaga kemudian pintu arish, pintu dari kemah tersebut. Bab pintu arish, pintu kemah. Yahmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya berarti Sa'ad bin Mu'ad dan juga beberapa kaumnya, mereka menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kharaja Utbah bin Rabi'ah wa Syabib bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Lalu kemudian muncullah tiga orang. Tiga orang itu, satu adalah Utbah bin Rabi'ah, satu. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dua. Kemudian Walid bin Utbah, tiga. Baik. Jadi tiga orang tersebut, dan kita tahu tiga orangnya dari Quraisy. Salasatuhum jami'an yatlubuna al-biraz. Ketiganya yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syabib bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, ketiga-ketiganya kemudian meminta untuk biraz. Apa itu biraz? Biraz itu kalau bahasa kita barangkali duel, berperang satu lawan satu. Taib. Lalu fakharaja ilaihi minal muslimina salasatun minal ansor. Lalu kemudian datang kepada mereka menghadapi tiga orang tadi, kaum muslimin, jumlahnya 3 orang. Tetapi 3 orang itu dari Ansor. 3 orang dari Ansor, di antara mereka satu adalah Auf, yang kedua Muawad, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi Auf dan Muawad ini 2 bersaudara. Auf bin Afra, Muawad bin Afra. Orang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Faqalu, maka mereka bertiga mengatakan, faqalu,
Siapakah mereka yang qalu ini? Qalu ini di sini adalah menyebutkan ini. Menyebutkan 3 orang yang di atas. Yang ini, 1 Utbah, kemudian Syaibah, kemudian Walid. Lahum, kepada mereka 3 orang ini adalah dari orang Ansor itu tadi. 3 orang dari Ansor. 3 orang Ansor tadi. Faqalu minal Ansor. 3 orang tadi yaitu Auf, Muawad dan juga Abdullah bin Rawahah mengatakan qalu minal Ansor. Faqalu, lalu kemudian 3 orang tadi yaitu Utbah bin Rabi'ah, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, yaitu Walid bin Utbah mengatakan akfaun kiram, lawan yang sepadan. Akfa berarti dari kafi. Kafi itu sepadan. Maksudnya akfaun kiram maksudnya adalah lawan sepadan yang kiram yang mulia. Maksudnya mereka bertiga dari orang Quraisy mulia, mereka bertiga dari orang Quraisy menghargai itikad dari orang Ansor. Tetapi kemudian mereka mengatakan wa inna nuridu bani ammina. Tetapi kemudian yang kami harapkan untuk keluar adalah bani ammina. Yang kami inginkan untuk keluar adalah Bani Aminah, yaitu orang Quraisy. Agar yang keluar adalah orang Quraisy. Lebih tepatnya adalah yang keluar orang Muhajirin. Baik. Fabaraza lahum Ali, karena itu yang kemudian muncul adalah 3 orang. 1 Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris ini maksudnya Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Sehingga dia dengan Rasulullah SAW itu saudara sepupu. Saudara sepupu. Kita tahu Ali juga dengan Rasulullah itu kan saudara sepupu. Kalau Hamzah itu pamannya Rasulullah SAW karena Hamzah anaknya Abdul Muthalib langsung. Faqatala Ali Walid. Lalu kemudian dalam duel yang kemudian terjadi, Ali berhasil membunuh Walid bin Uqbah. Waqatala Hamzah Utbah. Lalu kemudian Hamzah berhasil membunuh Utbah. Wakila Syaibah. Pendapat lain mengatakan yang berduel dengan Hamzah itu adalah Syaibah. Waqtalafa Ubaidah wa kirnuhu. Adapun Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib kemudian ikhtalafa. Ikhtalafa itu kemudian saling berbeda. Maksudnya berbeda itu kalau istilah kita itu jual beli serangan. Jual beli beradu. Bahasa lainnya beradu. Lebih tepatnya mungkin beradu. Jual beli serangan ya maksudnya. Wakirnuhu, lawannya. Bidurbataini, dengan dua pukulan. Dengan 2 tebasan. Fa'ajhada kullu minhuma sahibahu. Sehingga masing-masing ajhada. Saling merepotkan. Saling kemudian berjuang ya. Mungkin di sini kita artikan bebas dengan merepotkan. Fakarro Hamzah wa Ali fatammama alaihi. Maka kemudian karro itu kan menyerang, serang. Maka Hamzah dan Ali menyerang fatammama alaihi. Menyerang dia. Menyerang dia adalah menyerang lawannya Ubaidah. Menyerang lawannya Ubaidah. Siapa lawannya Ubaidah? Lawannya Ubaidah kemungkinan antara Syaibah atau kemungkinan antara Utbah. Tergantung tadi Hamzah itu melawan siapa? Yang dibunuh oleh Hamzah itu siapa? Waqtamala Ubaidah. Lalu kemudian Ubaidah ikhtamala. Baik. Ikhtamala Ubaidah. Keduanya kemudian membawa Ubaidah. Ikhtamala Ubaidata. Waqad kutiat. Keduanya ikhtamala. Keduanya membawa. Atau mungkin membopong ya. Katakanlah kemudian kita artikan dengan bopong, membawa. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah ikhtamala, 2 orang. Yang dimaksud adalah, pelakunya adalah Ali dan juga adalah Hamzah. Keduanya membawa Ubaidah. Waqad kuti'at rijluhu. Kakinya kemudian kuti'at. Kuti'at itu terpotong. Kakinya kemudian terpotong. Falam yazal tomithan. Lalu kemudian tetap dia tomithan. Tomithan itu disebutkan yanzifu damman. Yanzifu damman. Tomithan itu kemudian darah masih mengalir. Darahnya masih mengalir.
dari kaki yang tadi terputus itu tadi. Hatta mata bis sofro, sampai kemudian dia nanti meninggal di tempat namanya Sofro. Sofro ini nama tempat ya. Sofro ini kemudian nama tempat, di mana kemudian di situ terbunuhnya, di situ kemudian di situ kemudian menunjukkan tempat terbunuhnya siapa? Haris bin Syaibah ya. Bukan, Haris bin. Di situ kemudian tempat terbunuhnya Haris ya. Yang dimaksud dengan Haris adalah Ubaidah bin Haris, ma'dzuratan. Yang dimaksud dengan Ubaidah adalah Ubaidah bin Haris. Baik, kita lanjutkan kemudian tsumma hamyal watish. Hamyal watish, tentara kemudian panas. Watish itu kalau nggak salah tentara ya. Hamia kemudian panas. Tentara panas, maksudnya keadaan kemudian memanas. Wa ishtaddal qital. Qital kemudian berlangsung dengan sengit. Qital berarti pertempuran. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Wa nazalan nasru, lalu kemudian turunlah kemenangan. Wa ijtahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid du'a. Rasulullah kemudian berjuang keras untuk berdoa. Wa ibtahala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtahala. Ibtahala itu doa sepenuh hati. Doa sepenuh hati. Betul-betul Rasulullah berdoa sepenuh hati. Ibtihalan syadidan, doanya betul-betul sepenuh hati. Hatta ja'ala rida'uhu, sehingga ridanya, kainnya Rasulullah itu yaskut, jatuh, an mankibaihi. Mankibaihi itu berarti pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Abu Bakar yuslihu alaihi. Lalu kemudian Abu Bakar mengambilkan, lalu kemudian memperbaiki posisinya. Wa yaqulu ya Rasulullah ba'dha munasyadatika rabbika. Wahai Rasulullah, sebagian dari munasyadah. Munasyadah itu kemudian semacam permintaan ya. Semacam permintaanmu kepada Rabbmu. Dalam riwayat dikatakan ba'dho di sini, dalam riwayat di hadis ya, kafaka. Wahai Rasulullah, kafaka, cukuplah bagimu. Kalau di dalam teks buku ini disebutkan ba'dho. Kalau dalam riwayat hadis disebutkan dengan kafaka. Kafaka itu berarti maknanya cukup bagimu. Cukup bagimu. Cukup bagimu munasyadataka rabbika. Fa innahu munjizun laka ma wa'adaka. Karena Allah Subhanahu wa taala munjizun, akan kemudian memenuhi ma wa'adaka, janji padamu. Ma wa'adaka, janji padamu. Karena Allah Subhanahu wa taala menepati janji. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, intahliku hadil isabah. Wahai Rasul, wahai Allah Subhanahu wa taala, intahlik, jika engkau kemudian menghancurkan, hadhil isabah. Isabah berarti kelompok ini, kelompok kaum muslimin ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tu'bad, engkau tidak akan disembah fil ard, di bumi, karena mereka adalah kaum muslimin yang ada pada masa tersebut. Sehingga Rasulullah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah dimenangkan. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, iz tastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastaghitsun. Tastaghitsun itu kan minta tolong. Tastaghithun itu kan kemudian minta tolong ya. Tastaghithun itu kan kemudian minta tolong. Minta pertolongan. Dan tastaghithun itu minta pertolongan ketika kondisi itu terjepit. Minta tolong dan dia dalam kondisi terjepit. Sedang terjepit. Kondisinya sulit.
Kondisinya kaum muslimin terjepit. Karena itu istighotsah itu minta tolong. Minta tolong. Mirip dengan isti'anah. Bedanya istighotsah itu kondisinya terjepit, kondisinya susah. Orang kalau mau tenggelam, tolong, tolong, tolong. Nah, itu tepatnya maknanya istighotsah. Sehingga istighotsah itu minta tolong ketika terjepit atau sudah terjepit. Hampir celaka atau kemudian sudah celaka. Itu istighotsah. Kurang lebih seperti itu. Fastajaba lakum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala istajaba. Istajaba itu kemudian mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Anni mumiddukum, sesungguhnya aku akan kemudian mumiddukum. Akan memberikan kepada kalian mumiddukum. Mumiddukum itu memberikan bala bantuan. Memberi bantuan. Apa bantuannya? Bi alfin minal malaikati murdifin. Di mana kemudian jumlahnya adalah bi alf. Alf itu kan 1000. 1000 malaikat murdifin yang mereka berboncengan. Jumlah yang sangat banyak. Tsumma aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghfa yughfi'u ighfa'an. Ighfa itu bisa maknanya ngantuk, ngantuk sebentar. Bisa maknanya ngantuk, bisa maknanya tidur sebentar. Ya mungkin kalaupun tidur, itu tidur sebentar. Rasulullah SAW kemudian ngantuk sebentar atau tidur sebentar. Tsumma rafa'a ra'sahu. Lalu kemudian Rasulullah rafa'a ra'sahu. Rafa'a ra'sahu berarti kemudian kepalanya tegak. Wa huwa yaqul, lalu kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakrin. Kabar gembira wahai Abu Bakar. Hadza Jibril. Inilah kemudian Jibril. Ala thanayahu, di sisinya kemudian ada naq'u. Di sisinya kemudian ada naq'u. Naq'u itu kemudian ada debu. Jadi mengabarkan bahwasanya Jibril itu datang untuk membantu kaum muslimin. Dan kemudian di sisinya Jibril ada debu. Sekarang kita lihat penjelasannya dari Dr. Hani Ahmad Fakih. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan masalah ini bisa disampaikan dari wujuh, bisa disampaikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, mubarozah. Mubarozah dari biroz tadi, duel. Yang duel adalah Ali, Hamzah, dan juga Utaibah. Dari kaum muslimin, Ali, Hamzah, dan Utaibah. Jadi 3 orang ini dari kaum muslimin. Kemudian dari orang kafir, yaitu Utbah, Syaibah, dan juga Walid. Di sini kemudian dari kufar Quraisyin. Di sini dari orang kafir Quraisyin. Kemudian yang ini 3 ini dari muslimun, dari orang Islamnya. Mukharrajatun fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahih. Kisah tentang duel antara 3 kaum muslimin melawan 3 orang kafir, mukharrajatun. Dikeluarkan riwayatnya dalam Sunan Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan dalil yang dengan sanad yang sahih. Wa fihi dalilun, wa fihi di dalam hadis, di dalamnya. Di sini maksudnya adalah dalam hadis ini terdapat dalil ala jawaz. Jawaz itu berarti boleh. Jawaz itu boleh. Bolehnya mubarozah. Mubarozah berarti bolehnya duel. Khilafan liman ankaraha. Dan ini kemudian berbeda dengan orang yang mengingkarinya. Karena pendapat yang benar bahwa duel dalam perang itu boleh. Dalilnya apa? Hadis ini. Hadis dalam musnad, dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian wasyaroto, tetapi kemudian ada sebagian ulama memberikan syarat untuk membolehkan adanya duel. Di antara para ulama yang kemudian memberikan syarat, di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Memberikan syarat. Ahmad bin Hambal. Begitu juga Ishaq. Ishaq di sini adalah Ishaq bin Rohawiyah. Ishaq biasanya masyhur dengan Ishaq bin Rohawiyah. Atau orang hadis biasanya menyebut dengan Ishaq bin Rohawiyah. Lil jawaz, mereka yaitu Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, kemudian Imam Ishaq bin Rohawiyah mengatakan boleh berduel. Tetapi kemudian ada izn. Izn berarti ada izin. Tidak kemudian boleh secara mutlak, tetapi kemudian ada penjelasannya, yaitu ada izin. Dari siapa? Amirul Jaish. Amir berarti dari panglima.
Kalau panglima mengizinkan, baru kemudian boleh berduel. Taib. Kemudian qaulu Abi Bakar, kafaka ya Rasulullah munasyadatuka rabbika. Cukup bagimu wahai Rasulullah. Kafaka. Kafaka itu kemudian cukup. Cukup bagimu wahai Rasulullah munasyadatuka rabbika. Engkau kemudian meminta kepada Rabbmu. Wa qauluhu, begitu juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya Rasulullah, Allahumma ya Allah intahlik hadhil isabah. Kalau kemudian engkau hancurkan hadhil isabah. Isabah berarti kelompok ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, la tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah di bumi, karena mereka lah umat Islam pada masa itu. Begitu juga wa musyarakatul malaika fil qital, begitu juga doa malaikat itu ikut serta dalam pertempuran, kulluhu, maka semua peristiwa ini, doanya Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah, kemudian doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kemudian malaikat ikut serta dalam perang, kulluhu mukharrajun fi sahih Muslim. Semuanya disebutkan oleh sahih Muslim di dalam dhimna, di dalam bagian dhimin itu seperti parsial ya, maksudnya dalam bagian. Siyakin tawil, dalam konteks atau hadis yang panjang. Tawil yang panjang. Kemudian poin yang ketiga, wa qad jaa'a fil Qur'anil Karim anna Allah Subhanahu wa ta'ala amaddal mu'minina bi alfin minal malaika. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amadda. Amadda itu kemudian memberikan bantuan. Amadda itu beri bantuan. Memberikan bantuan kepada kaum mukminin bi alfin minal malaika. Alf itu berarti 1000. Tsumma ja'alahum 3,000. Kemudian ngasih tambahan 3.000. Baik. Kemudian ngasih tambahan 5.000. Tsumma 5,000. Kemudian tambahannya lagi ditambahkan menjadi 5.000. Dan ada ayatnya di dalam Al-Qur'an, sehingga betul-betul memang malaikat itu turunnya. Baik, turun dan kemudian membantu kaum muslimin. Selanjutnya, poin yang keempat, wa an hikmati musyarakatil malaika fil qital bihadzal adad. Adapun kemudian hikmah dari musyarakah. Musyarakah berarti ikut sertanya malaikat. Malaikat ikut perang, ikut sertanya malaikat. Fil qital bihadzal adad, dengan jumlah ini. Jumlah ini itu kan kemudian tadi disebutkan awalnya 1000. Kemudian jadi 3.000. Kemudian jadi 5.000. Anna Jibril wahdahu qadirun. Sebenarnya Jibril sendirian itu qadirun, mampu. Ala ihlakil musyrikin, untuk hancurkan musyrikin. Sebenarnya mampu, Jibril sendirian saja mampu. Taib, menghancurkan mereka semua bi amrillah, dengan perintah Allah bisa saja. Taib. Tetapi kemudian kenapa harus sebanyak ini? Harus sampai kemudian ribuan ini yang datang? Faqad awdahahu al-allama as-Subuki biqaulihi. Dan ini dijelaskan oleh Subuki ketika As-Subuki mengatakan waqa'a dzalika. Adapun hal itu terjadi, malaikat yang jumlahnya berapa itu tadi, li iradatin ayyakunal fi'lin nabi, dengan keinginan bahwasannya yang melakukan untuk kemudian memerangi musuh itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Yang memerangi betul-betul Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Wa takunul malaikah madadan. Adapun malaikat menjadi madadan. Madadan itu bantuan. Ala adati madadil juyus. Sebagaimana kemudian kebiasaan madadil juyus. Bantuan juyus, bantuan tentara. Riayatan li suratil asbab. Sebagai kemudian riayah. Untuk kemudian riayah. Memperhatikan li suratil asbab. Bentuk dari asbab, mengambil sebab. Mengambil sebab. Wa sunnatiha, dan juga kemudian sunnatullah. Sunnatullah berarti jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia harus berusaha. Semua manusia harus berusaha. Berperang untuk menang, harus berusaha. Di antaranya kemudian harus berperang dengan baik. Sehingga ada sunnatullah, itu berarti jalannya Allah. Jalannya Allah, kalau kemudian pingin menang, ya harus berperang dengan baik.
Sehingga kemudian siapa yang berperang? Rasulullah dan para sahabatnya sendiri. Adapun malaikat sifatnya bantuan. Sifatnya bantuan. Atau bahasa kita pribadi mungkin kalau boleh kemudian disampaikan dengan ungkapan begini barangkali. Bahwa intinya kembali kepada Rasulullah dan para sahabat. Adapun malaikat sifatnya menjadi bala bantuan. Sifatnya kemudian mendukung, bukan kemudian menjadi inti dari pasukan itu sendiri. Baik. Allati ajraha Allah Ta'ala fi ibadi, yang kemudian Allah jalankan. Ajraha yang Allah kemudian jalankan. Yang Allah jalankan fi ibadihi bagi hambanya. Wallahu ta'ala huwa fa'ilul jami' wallahu alam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang fa'ilul jami', yang kemudian membuat semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menakdirkan hal itu terjadi, dan itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Dr. Hani Ahmad Fakih kemudian memberikan catatan wadh-dhahir kemudian faktanya, kenyataannya yang nampak, ada musyarakatul malaika, bahwa malaikat itu ikut serta, kanat mahdudatan jiddan. Keikutsertaan malaikat bisa dibilang sifatnya itu mahdudatan jiddan, terbatas. Mahdudatan jiddan berarti terbatas sekali. Wa bi quwwatin tatanasabu ma'a qudratil bashar, dengan kekuatan yang sesuai sepadan dengan kemampuan bashar. Kemampuan bashar berarti kemampuan manusia. Bukan kemudian turun dengan kekuatan malaikat, bukan. Tetapi kemudian yang sesuai dengan kekuatan manusia. Wa aglabuha kana min babi ta'yid al-ma'nawi. Aglabuha yang dominan, banyaknya, min babi ta'yid al-ma'nawi, penguatan dari segi maknawi, penguatan dari segi dukungan moral. Dukungan yang sifatnya moral, bukan fisik ya. Wa amal juhdul akbar, adapun upaya yang paling besar, upaya terbesar, yaitu kalau bahasa kita tadi kemudian upaya intinya kemudian fa inna makana ala atikil muslimin, ada di pundaknya kaum muslimin. Ada di pundaknya kaum muslimin kama hiya sunnatullahi fil kaun. Sebagaimana ini sunnatullah Subhanahu wa taala di alam ini. Sehingga manusia yang harus berusaha. Manusia yang kemudian harus bekerja keras, bukan kemudian dari Allah, bukan kemudian dari malaikat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan perang Badar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.